Shalom, kami dari Tingkat Media Gereja Parapat mengucapkan berbanyak terima kasih di atas kesempatan. Sekali lagi kita dapat bersama-sama mempelajari pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang kelima, yang bertajuk Yesus sebagai Maha Guru. Puji Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan selalu bersama dengan kita di dalam mempelajari firman-Nya. Untuk memulakan pembelajaran Sekolah Sabat kita pada pagi Sabat ini, saya persilakan Ben Brian untuk membacakan ayat inti dan seterusnya, membawa kita di dalam doa pembuka. Silakan Ben. Baiklah, ayat inti kita pada pelajaran Sekolah Sabat kita yang kelima terdapat di dalam 2 Korintus 4 ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, dan juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Mari saya pimpin di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan syurga, puji dan syukur oleh karena berkat dan kasih-Mu, kami sekali lagi diberikan kesempatan untuk sama-sama mempelajari Sekolah Sabat, pelajaran yang baru, pelajaran yang kelima ya Tuhan. Berkati kami satu persatu ketika kami mempelajari pelajaran ini. Pada saat kami menerima pelajaran baru yang kami ketahui pada hari ini, biarlah kami dapat simpan dalam hati kami dan seterusnya kami dapat praktekkan dalam kehidupan kami nanti ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga memberikan kami kebijaksanaan daripada surga, agar pada saat kami mempelajari Sekolah Sabat ini, kami betul-betul dapat mendalaminya dan pahaminya dengan baik. Terima kasih Tuhan karena mendengar dan menjawab doanya dengan pasti. Kami serahkan doa dan harapan kami ini dalam nama Yesus. Amin. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam pelajaran Sekolah Sabat kita dikatakan pada waktu Yesus lahir ke dunia, menjelma sebagai seorang manusia. Keadaan manusia pada waktu itu sangat luka parah. Dan sudah pasti pada waktu itu manusia memerlukan perawatan. Dan perawatan yang dikatakan di sini ialah dari Tuhan yang kelihatan. Dan kita ketahui bahwa Yesus benar-benar menjelma sebagai manusia dan dalam waktu yang sama adalah Tuhan. Pelajaran kita sepanjang minggu ini memberitahukan kepada kita bagaimana Yesus menunjukkan karakter ataupun sifat Allah sendiri. Dan selain daripada itu, kemuliaan Allah nampak di wajah Yesus Kristus sendiri. Ya, Elder Robert, di pelajaran yang pertama ini, bagaimanakah Yesus menyatakan karakter Allah dalam kehidupannya? Mungkin Elder Robert boleh kongsi bersama ataupun ada perkara-perkara yang memberikan pemahaman kepada kita tentang bagaimana kehidupan Yesus boleh menunjukkan Allah Bapa di dalam kehidupannya itu. Silakan Elder Robert. Terima kasih Elder Ronald. Selamat pagi, selamat hari Sabat. Kita berjumpa kembali di dalam ruangan pada Sabat ini. Dan sebelum saya meneruskan pembelajaran kita pada Sabat ini, saya tertarik dengan satu kata-kata salah seorang daripada murid Yesus, yaitu Filipus, yang terdapat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 8, yang mengatakan seperti ini. Yesus, tunjukkanlah pada kami Bapa itu. Itu sudah cukup bagi kami, kata salah seorang daripada murid Yesus, yaitu Filipus. Berarti Filipus ingin mengetahui siapakah Allah Bapa itu, yang kalau kita melihat atau merujuk sebelum ini, Yesus mengatakan bahwa Allah itu bersama-sama dengan dia. Nah, saudara sekalian, respon itu nanti mungkin akan dibincangkan oleh panel yang lain. Tetapi mari kita lihat, manusia tidak dapat bertemu ataupun berjumpa dengan Tuhan secara total
atau bersekemuka secara langsung apabila dosa itu memasuki dunia atau merusakkan dunia. Ya. Dan maka dengan itu Tuhan menyatakan karakternya ataupun Tuhan menyatakan sifatnya melalui Yesus dan para nabi. Dan kalau kita lihat di dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 sehingga 4 mengatakan bahwa sebelum kedatangan Yesus pada zaman Perjanjian Baru sudah dinyatakan ataupun dibicarakan kedatangan Yesus itu melalui para nabi dan nenek moyang. Di zaman Perjanjian Lama ya. Zaman Perjanjian Lama. Ya. Tetapi kemudian pada Perjanjian Baru, di sini kita lihat bahwa Ia telah berbicara kepada kita, yaitu perantaranya itu anaknya sendiri. Perhatikan yang perkataan ini, anaknya sendiri yang telah ditetapkan dan berhak. Jadi saudara sekalian, bagaimana kita mengetahui karakter Allah Bapa itu? Yang seperti yang ditanyakan oleh Filipus itu. Jadi di dalam Ibrani ini mengatakan bahwa yang pertama sekali di dalam pelajaran kita mengatakan bahwa Yesus menggambarkan ataupun Yesus adalah cahaya kemuliaan dari Tuhan Allah Bapa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ialah Yesus menyatakan ataupun sebagai gambaran karakter daripada Tuhan itu sendiri. Dan yang ketiga, Yesus menegakkan atau mendamaikan semua perkara. Dan ini kita boleh lihat di dalam 1 Ibrani pasal 1 sehingga ayat yang keempat. Dan kalau kita lihat semuanya ini boleh menjawab apa yang ditanyakan oleh Filipus itu sendiri. Yaitu mengatakan, tunjuklah kepada kami Bapa itu. Saudara sekalian, Yesus datang di dunia untuk ataupun sebagai adalah cahaya kemuliaan daripada Tuhan itu sendiri. Dan juga Tuhan itu sebagai gambaran, tetapi dinyatakan melalui Yesus. Melalui kehidupan Yesus. Melalui kehidupan Yesus. Dan kalau kita lihat di sini, Yesus datang ke dunia untuk menyampaikan kebenaran tentang Tuhan. Dan yang kedua ialah menyatakan kemuliaan Allah di sorga itu hanya melalui Yesus yang layak. Jadi, panel sekalian, inilah jawaban yang mungkin persoalan sendiri daripada Filipus itu sendiri. Tetapi terjawab bahwa Allah itu ataupun Yesus itu menyatakan karakter Allah itu sendiri. Ya, Elder Robert, saya sedikit ingin menambah dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini. Kalau begitu maksudnya Allah Bapa menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus. Iya, betul. Oke, itu yang pertama kita dapat. Kemudian Paulus dan rekan-rekannya juga mereka menunjukkan karakter Yesus yang adalah juga karakter Allah Bapa. Iya, begitu. Jadi maksudnya macam ada dua tingkat sudah begitu. Iya, Yesus betul. tunjukkan karakter Allah Bapa. Dan kalau kita nampak di sini, Paulus juga ya Ben. Iya. Paulus juga dengan rekan-rekannya menunjukkan karakter yang sama. Kan? Jadi dia ada kesinambungan. Iya. Daripada Tuhan, melalui Yesus dan kepada Paulus kepada orang lain. Iya. Nah, saudara Ben, kalau kita lihat dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 4 dan Ellen G. White juga berkomentar ya. Ellen G. White juga berkomentar dan ada ayat lain dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Di sini dinyatakan lagi mungkin secara mendalam lagi. Bagaimanakah karakter lain Yesus boleh menyatakan Allah Bapa itu secara mendalam. Mungkin Ben boleh bagi sedikit penjelasan tentang ini, silakan. Jadi kalau kita mau melihat apalagi karakter
apalagi sebenarnya karakter atau tabiat mulia yang kita dapat lihat daripada Maha Guru kita ini, yaitu Iya. Yesus sendiri. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 1, Yohanes 1 banyak menceritakan siapa Yesus ini juga. Dia memperkenalkan Yesus itu sebagai firman yang kekal. Ada juga disebut di sini Yesus itu dia wujud sebelum dunia dijadikan. Dan satu poin yang saya mau tekan di sini adalah Yesus yang disebut firman itu adalah terang manusia. Dan dia sebagai firman yang datang ke dunia ini, dia menerangi setiap orang. Dan kalau kita ambil kesimpulan di sini, kedatangan Yesus di dunia ini, ya, tujuan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk menyingkirkan pengajaran palsu manusia terhadap Allah Bapa itu sendiri. Barangkali waktu itu Ben-Ben pahaman mereka tentang Allah Bapa itu tidak seperti yang sebenarnya. Iya. Lalu Yesus dalam kelahirannya itu, kewujudan Yesus, dia benar-benar menyatakan siapa Allah Bapa yang sebenar itu. Dia sendiri narasumber yang sebenarnya itu menyatakan siapa sebenarnya Allah Bapa itu. Jadi saya suka untuk membacakan satu tulisan Ellen G. White yang terdapat dalam buku Seri Membina Keluarga, jilid 3 halaman 66-68, di sini saya bacakan, Kristus datang untuk memulihkan pengetahuan ini. Ia datang untuk menyingkirkan pengajaran palsu yang olehnya mereka yang mengaku mengenal Allah yang salah menggambarkannya. Ia datang untuk menyatakan sifat hukumnya, untuk menyatakan keindahan kesucian itu dengan tabiatnya sendiri. Jadi bagaimana cara Yesus mendidik manusia pada waktu itu adalah dia menyatakan Allah Bapa itu melalui tabiatnya sendiri. Jelas dituliskan di dalam tulisan Ellen G. White ini. Terima kasih Ben. Kalau kita simpulkan pelajaran itu, Yesus pada mulanya adalah firman, kan, dan dia wujud sebagai manusia ataupun sebagai Yesus yang juga merupakan sebagai pencipta ya. Dan dikatakan bahwa pada waktu itu dunia kita dalam kegelapan dan kehadiran Yesus itu sebagai penerang sebagai penerang. Ada saya ingin menambah sedikit. Robat, silakan. Mengatakan bahwa kalau macam itu, Yesus merupakan gambaran nyata dari Tuhan yang tidak kelihatan. Tetapi Yesus memperlihatkan sifat Allah itu melalui karakternya di dalam kehidupan Yesus. Dan kita lihat di sini bahwa Yesus mewakili watak Tuhan. Dan dalam masa yang sama, dia juga terlibat di dalam melayani manusia. Jadi maksudnya dia tidak kelihatan bagaimana Allah itu, tetapi dinyatakan melalui Yesus dan kehidupannya sendiri. Oke, terima kasih Elder Robert. Di dalam pelajaran kita yang berikut ini, Paulus memberikan nasihat kepada orang-orang Filipi yang mungkin pada waktu itu mereka tidak mengenal Yesus ataupun mereka ada pengenalan tentang Yesus atau tentang Allah, tetapi mungkin bukan hakikat yang sebenar Allah itu. Dan silakan Elder Robert untuk membahaskan pelajaran kita yang berikut yang dikatakan sebagai membaca minda Yesus. Oke, silakan. Terima kasih Elder. Sekali lagi di dalam pelajaran kita hari Selasa ini mengatakan bahwa sering kita diingatkan supaya kita mencontohi dan meneladani Yesus. Kenapa kita sering diingatkan begitu? Sebab Yesus adalah contoh yang terbaik. Dan seperti yang kita pelajari tadi, itu adalah gambaran daripada karakternya adalah gambaran daripada Allah. Dan inilah yang diajarkan oleh Paulus kepada orang-orang Filipi, supaya mereka juga mengikuti dan mencontohi Yesus. Dan kita boleh rujuk di dalam Filipi pasal 2 bermula dari ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-11. Tetapi saya tidak akan bacakan di sini. Cuma saya ingin menyatakan beberapa poin-poin yang penting, yang mana dikatakan di sini bahwa
Yesus itu tidak mencari kepentingannya sendiri ataupun Iya. lebih kepada tidak mementingkan dirinya sendiri. Hmm. Dan yang kedua ialah Yesus merendahkan diri. Yang ketiga ialah Yesus taat kepada Tuhan sehingga dia mati. Dan Yesus adalah belas kasihan. Dan semuanya ini adalah gambaran daripada Allah itu sendiri. Betul. Tetapi dinyatakan oleh Yesus di dalam kehidupannya. Kehidupannya, ya. Walaupun Yesus, pelajaran kita seterusnya, walaupun Yesus mengambil rupa Allah, dan walaupun Yesus itu setaraf dengan Allah Bapa di sorga, namun dia tidak menganggap itu kesetaraannya itu untuk membatasi pelayanannya kepada manusia. Iya, betul. Sehingga di sini mengatakan bahwa dia mengosongkan diri dan dia datang ke dunia menjadi seorang manusia, menjadi seorang hamba, dan akhirnya dia mati di kayu salib. Jadi saudara sekalian, inilah yang dipesan oleh Paulus kepada orang-orang Filipi supaya kita mau mengikuti seperti Yesus. Sebab Yesus itu menggambarkan karakter daripada Allah itu sendiri. Tetapi akhir sekali, saya tertarik dengan kata-kata Paulus yang mengatakan seperti ini. Saya permudahkan, Ya. Katanya seperti ini. Kenapa jikalau Yesus menjadi serupa dengan manusia yang menjadi seorang hamba dan sanggup mati di kayu salib sebab dosa manusia. Maksudnya dia menunjukkan bahwa begitu rendahnya dan belas kasihannya Yesus itu, sedang dia meninggalkan kemuliaannya di surga. Iya. Kenapa kamu atau manusia tidak boleh seperti Yesus? Inilah yang dikatakan ataupun diseru oleh Paulus kepada orang-orang Filipi. Kenapa Yesus boleh melakukan seperti ini? Meninggalkan kemuliaannya di surga. Mati di kayu salib. Kenapa manusia? Kenapa kamu? Tidak boleh seperti Yesus. Itu sendiri. Kalau kita melihat latar belakang orang-orang Filipina, ya, Ben, kita dapati mereka ini suka berbahas, suka berbantah mereka ini. Dan juga ada gambaran yang mereka ini adalah orang-orang yang tinggi hati. Iya. Sebab itu di dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11, seolah-olah satu gambaran kehidupan yang Paulus coba terangkan kepada mereka, yaitu kehidupan Yesus itu. Seperti yang Elder Robert katakan itu. Dan Yesus adalah setara, setara dengan Allah Bapa, sama dengan Allah Bapa. Tetapi dia tidak menganggap dia adalah sama dengan Allah Bapa, malahan dia merendahkan dirinya serendah-rendah, bahkan sampai mati di kayu salib. Betul. Nah, jadi apakah kita, persoalannya begitu, apakah kita ya sebagai manusia yang memang tidak ada apa-apa kedudukan kita ini, Ben, orang yang berdosa, tidak boleh merendahkan diri, sama seperti Yesus. Ya, Ben. Dalam pelajaran berikut ini dia katakan bahwa Yesus digambarkan sebagai pencipta. Dan Yesus juga digambarkan sebagai penebus. Dan Yesus adalah pembawa damai ataupun agen perdamaian. Ya. Ini mungkin Ben boleh berikan sedikit penjelasan Maha Guru dan pendamaian. Silakan Ben. Jadi kita tahu ya, setelah manusia jatuh di dalam dosa itu, hubungan manusia dengan Allah itu mempunyai masalah. Dan terputus. Dan terputus. Dan terputus. Saya ingin membawa kita di dalam satu ayat Alkitab yang terdapat di dalam 2 Korintus 5 ayat 19. Saya bacakan di sini. Ya. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Di sini kita lihat bahwa Allah sendiri mengutus Yesus untuk memperdamaikan hubungan manusia dengan dirinya, yaitu Allah Bapa pada waktu itu. Jadi dosa pada waktu itu menciptakan sebuah perpecahan antara Tuhan dan umat manusia. Sudah jelas kita itu tidak dapat menutup pelanggaran kita ini sendiri.
Terlebih lagi dosa yang ada di dalam kita ini menghalangi kita daripada keinginan untuk menutupnya. Karena kecenderungan manusia ini adalah melakukan dosa. Ya. Dan dosa menyebabkan kita jauh daripada Tuhan. Jadi bagaimana dosa ini dapat ditutup atau diselesaikan adalah Tuhan mengambil langkah yang pertama. Langkah apakah itu? Dia di sini dikatakan memberikan putranya untuk mendamaikan kita, yaitu Yesus, Maha Guru kita, agar kita punya hubungan manusia dengan Allah itu diperdamaikan. Atau macam seolah-olah tercantum kembali Iya, ya. tercantum Ya, kembali. melalui Yesus. Melalui Yesus sebagai Ya. engine pendamaian. Pendamaian. Nah, ya. jadi melalui penebusan Yesus ini juga, dia juga menimbulkan keinginan manusia untuk bertobat di dalam hati kita. Saya mau kita sama-sama perhatikan satu lagi ayat. Saya senang untuk bacakan di dalam Roma 2 ayat 4. Roma 2 ayat 4 dikatakan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Jadi Yesus itu adalah pencipta dan menopang kehidupan, dan dia itu sudah menebus kita di kayu salib. Jadi kedatangan Yesus di dunia dulu itu, Ya. dia menghasilkan suatu keinginan manusia untuk bertobat. Jadi karakter yang Yesus tunjukkan itu Mhm. sebagai seorang yang penuh kasih, pendamaian, itu sebenarnya mengundang kita untuk bertobat. Iya, untuk jadi sama seperti Sama seperti Yesus Ya. Ya, inilah Tuhan, pencipta, Tuhan yang kita sembah, yang sangat mempunyai keistimewaan. Benar. Dan sepatutnya dialah yang menjadi contoh kita, karakter yang kita mau apply di dalam kehidupan kita. Saya melihat di sini, Elder. Iya, Bila dosa itu memberi satu jurang besar, di mana Tuhan dan manusia menyebabkan perpisahan itu. Mhm. Langkah pertama di sini ialah memberikan anaknya, yaitu Yesus itu sendiri, untuk mendamaikan. Dua pihak ini yang dulu terpisah, sekarang sudah didamaikan dengan mengampuni dosa-dosa manusia. Jadi sekarang ini kita lihat bahwa sudah didamaikan dan mengharapkan kita sendiri itu perlu bertobat. Iya. Jadi inilah juga merupakan gambaran Allah Bapa itu dinyatakan di dalam Yesus Kristus. pengorbanan Yesus yang begitu besar sebenarnya mengundang kita untuk menyambut kehendak Tuhan untuk kita berdamai semula, Iya. ataupun untuk kita datang kepadanya. Nah, pelajaran kita yang terakhir ini menyentuh tentang perkara-perkara yang saya sendiri sebelum ini persepsi saya beda, Ben. Saya pikir murid-murid yang pertama pada Yesus adalah ke-12 murid Ke-12 itu. murid Eda. 12 murid Iya. Yesus. Iya. Itu yang dalam pemikiran saya, kalau ditanya siapa murid yang pertama, pasti saya akan jawab itu. Karena itulah persepsi saya sebelum ini. Tetapi pelajaran kita ini amat istimewa karena rupa-rupanya sebelum kehadiran 12 orang murid Yesus itu, telah ada murid Yesus yang pertama ini. Murid-murid, Yang awal, Iya, kan? yang awal itu. Dan dalam pelajaran kita dinyatakan bahwa Yusuf dan Maria adalah murid Yesus yang pertama. Dan juga gembala-gembala yang ada di padang itu juga merupakan murid Yesus yang pertama. Dan ada lagi satu kelompok manusia yang disebut orang Majus. Orang Majus. Iya. Jadi Yusuf dan Maria, gembala dan orang Majus ini adalah murid-murid Yesus yang pertama. Dan kalau kita melihat masing-masing mereka ini ada peranannya masing-masing. Kita melihat ketika malaikat memberitahukan kepada Maria yang ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan pada mulanya seolah-olah macam Maria tidak boleh menerima karena waktu itu kan dia anak darah kan. Tetapi dengan kerendahan hati dan tunangnya Yusuf pada waktu itu yang sama-sama setia kepada Tuhan, mereka menerima. Jadi gambaran penerimaan manusia akan Yesus terdapat di dalam Maria dan Yusuf.
Kemudian kalau kita lihat gembala ini, dikatakan dalam pelajaran kita adalah merupakan penginjil yang pertama. Sebab ketika mereka menerima perkabaran daripada malaikat itu, yang memberitahukan bahwa telah lahir bagimu juru selamat, gembala-gembala ini langsung ke tempat kelahiran Yesus dan selepas itu mereka menyebarkan Iya. Jadi maksudnya yang gembala inilah yang orang yang pertama menyaksikan. Iya, menyaksikan dan sebarkan. Iya, sebarkan kelahiran Raja Penebus itu. Dan kalau kita lihat orang Majus pula, dikatakan bahwa kelompok inilah yang dikatakan menyembah dan memuliakan. Kita ingat bahwa orang Majus itu membawa hadiah-hadiah kan, mereka persembahkan kepada bayi Yesus yang baru lahir itu. Jadi kita dapati dalam pelajaran kita ini sungguh agak sangat menarik sekali. Kalau dahulu persepsi kita tentang murid Yesus ini pastilah ke-12 murid kan. Jadi rupanya ya bukan lagi yang ke-12 murid Yesus itu adalah murid yang pertama. Bukan tapi ya. Sebenarnya ada yang lebih Maria, Yusuf, Gembala dan 3 orang Majus. Ya, 3 orang Majus itu. Oke, kita sudah berada di penghujung pelajaran kita dan saya ingin menyimpulkan bahwa sepanjang pelajaran kita pada Sabat ini menyatakan bahwa Yesus adalah gambaran karakter Bapa yang hidup. Seperti yang Elder Robert telah katakan bahwa kalau kita sudah melihat Yesus, kita sudah melihat Allah Bapa. Benar ya, Elder Robert betul. Begitu? Oke. Kemudian yang kedua, kita juga sebagai manusia ini seperti Paulus dan rekan-rekannya, Ben, harus memantulkan sifat Yesus yang adalah sifat Allah Bapa itu sendiri. Ya. Kemudian yang berikut, kelahiran Yesus atau kehadiran Yesus bersama dengan manusia telah membetulkan persepsi manusia yang salah ataupun palsu tentang Allah Bapa. Iya. Dan yang berikut, seperti yang telah diterangkan oleh Ben Brian, Yesus adalah Tuhan, pencipta, dan Raja Agung kita yang sanggup merendahkan dirinya bahkan mati sampai mati di kayu salib. Dan semua itu adalah kerendahan hati, penebusan, pengorbanan yang besar dan semata-mata untuk menyelamatkan kita. Bagaimana dengan kita? Yesus yang begitu mempunyai kedudukan yang tinggi, yang sama taraf dengan Allah Bapa, sanggup merendahkan diri. Jadi itu memanggil kita untuk menjadi seperti itu. Dan kemudian yang terakhir ialah dikatakan bahwa bagi saya ini pembelajaran baru bagi saya, Robert, ya Ben, yang Maria, Yusuf adalah murid yang pertama, gembala dan orang Majus itu. Dan ketiga-tiga mereka ini ada gambaran tentang keadaan pelayanan kita sekarang ini, bagaimana penerimaan Yesus, bagaimana penginjil-penginjil yang memberitahukan kepada dunia ini tentang juru selamat melalui Raja Damai Yesus Kristus, dan hanya Yesus yang pencipta dan juru selamat yang layak kita sembah dan layak kita muliakan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah di penghujung pembelajaran kita. Saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Ben Brian yang sudah membantu untuk memberikan penjelasan beberapa topik, dan terima kasih juga kepada Elder Robert yang sudah membantu kita untuk merungkai beberapa persoalan di dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Dan untuk mengakhiri pelajaran ini, saya persilakan Elder Robert untuk memimpin kita di dalam doa penutup. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, kami sekali lagi sangat bersyukur di hadirat-Mu pada sabat ini, sebab Engkau sudah bersama dengan kami, beserta dengan kami, sepanjang kami mempelajari firman-Mu di dalam pelajaran sekolah sabat ini. Ya Tuhan di sorga, pimpin kami, supaya kami juga dapat mengikuti apa yang disarankan dalam pelajaran hari ini, dapat menyatakan karakter Allah Bapa kami di sorga di dalam pelayanan kami nanti.
Tuhan di sorga, terima kasih. Berkat yang begitu indah dari Tuhan, sehingga kami selesai menjalankan atau mempelajari firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara dan saudari, kami dari Tingkan Media, Gereja Parapat, sekali lagi mengucapkan berbanyak terima kasih di atas kebersamaan Anda yang menonton di rumah, mendengar di mana saja, dan belajar bersama dengan kami. Ucapan terima kasih ini juga kami tujukan khusus untuk Pastor Helmi yang begitu setia bersama-sama dengan kami dalam rekaman, dan pada kali ini juga Elder Neldi dan Elder Robert, technician, ada di belakang sana. Terima kasih di atas kebersamaan, dan jika sekiranya Anda merasa diberkati dengan pelajaran ini, sila kongsikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Sehingga kita berjumpa lagi, Tuhan memberkati. Amin.